Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang telah tampak terlihat hadir di dunia maya ini melalui Zoom meeting yang kita manfaatkan. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, panjang, amin, penuh berkah, dibukakan pintu rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebelum kita mulai pengajian ini, kita awali dengan berdoa bersama. Doa untuk kita, keluarga kita, kawan-kawan kita yang sedang sakit di saat ini, baik berbaring di rumah sakit. Saya menerima informasi ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang berbaring di rumah, ada yang duduk manis sambil ikut pengajian, tapi sedang sakit. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang sedang sakit dicabut segala penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat, bi'aunillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin. Kemudian doa yang kedua, memohon kelancaran dalam pengajian ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufik, dan kita mendapatkan petunjuk untuk memperoleh ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang kita gagas pada kesempatan ini, kita mengkaji dan juga mempelajari sekaitan dengan
menyambut Hari Ibu. Nah, kemarin kita tanggal 22, para ibu kita banggakan, kita sayangi, kita hormati, dan kita doakan. Karena ibu itu sebagai pendidik pertama dan utama. Dan kita melihat dari sisi Al-Quran. Jadi ibu sebagai pendidik pertama dan utama nih dalam perspektif Al-Quran. Bagaimanapun kita bisa duduk, bisa bicara, bisa sukses, bisa berhasil, ibu yang berperan menghantarkan anak-anaknya di dalam kehidupan sehari-hari, mulai sejak lahir, bahkan sebelum lahir, sampai dewasa, ibu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita lihat ayat 14 surat Luqman yang sudah disiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Kita ulangi untuk mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Sekali lagi terakhir untuk mendapatkan berkahnya insyaallah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari ayat yang kita baca. Kita lihat arti dari ayat yang kita baca. Dan kami perintahkan kepada manusia. Nah, ini manusia nih. Bukan orang per orang, ini manusia. Kata Allah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baru keingetan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Atau yang bertambah-tambah lemahnya. Adik dari Tangerang, dari mana? Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Diminta. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini artinya sangat jelas bahwa Allah ya memerintahkan kepada manusia ini. Allah memerintahkan kepada segenap manusia yang jumlah manusia di dunia ini
Ada yang mengatakan 7 miliar sekarang, ada yang mengatakan 8 miliar. Itu terpanggil dengan ayat ini. Mudah-mudahan manusia semuanya begitu panggilan dibacakan, hatinya bergetar dengan panggilan ini. Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mengapa? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Lemah terus, bertambah lemah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul, apa yang menyebabkan ayat ini turun. Nah, ini. Adapun sebab turunnya ayat di atas. Ayat di atas ayat berapa? Halo? Ayat di atas ayat berapa? 14 surat apa? Wah, mantap. Surat Luqman ayat 14, jangan lupa lagi nih. Nyambung terus nih. Kiai dari Sukabumi, halo. Assalamualaikum. Para mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Nabi Muhammad SAW. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Nabi Muhammad SAW dan kembali kepada agamamu sebelumnya. Sa'ad adalah anak laki-laki yang paling dicintainya. Tetapi Sa'ad enggan untuk itu. Dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh, sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepadanya, maka turunlah ayat yang kita baca tadi. Jadi luar biasa. Di sini antara keyakinan dengan permohonan dan kasih sayang diperlihatkan. Dan kita di situ mengamati dan juga mentafakuri tentang apa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir. Ini jadi bagaimana para mufasir menyikapi, menafsirkan, memikirkan ya ayat yang dibaca kita tadi. Menurut Mujahid, kata wasoina gitu. Wasoina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal maka ia adalah perintah. Dalam Al-Quran ada kata-kata wasiat. Kami wasiatkan kepadamu, itu perintah untuk melakukan apa kalimat yang di belakang wasiat itu. Gitu. Menurut Mujahid, kata al-wahn diartikan sebagai kelelahan atau kelemahan fisik dan mental. Kelemahan itu disebabkan antara lain karena setiap hari janin bertambah besar dan berat. Selama masa kehamilan dan persalinan bermacam-macam kepayahan atau kerepotan dialami oleh ibu. Ini ibu-ibu yang hadir dalam pengajian ini sedang bernostalgia, sedang berpikir, sedang melihat perjalanan ketika mengandung anaknya. Yang dikandungnya anak-anaknya senyum-senyum saja tuh. Nah, disinilah disambungkan antara bagaimana penjelasan para mufasir. Saya ingin mengulangi, jadi kelemahan itu disebabkan antara lain karena setiap hari janin bertambah besar dan berat. Makanya ibu itu kalau sedang hamil terlihat perkembangan kehamilannya itu. Bahkan pakaian pun sudah ada yang tidak sanggup untuk dipakainya.
saking membesarnya. Tapi tetap ibu senyum ya, terlihat sabar, walaupun suaminya jalan-jalan gitu, ibu mah tetap saja memperlihatkan kesabaran. Itu seorang ibu. Selama masa kehamilan dan persalinan, nah ini persalinan, bahkan bermacam-macam kepayahan dan nggak pernah mengeluh. Ada ibu-ibu yang mengeluh kepada anaknya, ngeluh nggak ada itu. Semuanya sudah sambut dengan rasa bangga dan bahagia. Padahal beliau itu bermacam-macam kepayahan, kerepotan dialami oleh sang ibu itu. Menurut Qatadah, kata Al-Wahan ini artinya adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Ato Al-Quraisani artinya adalah lemah yang bertambah lemah. Masya Allah. Lemah bertambah lemah. Lemah terus bertambah lemah. Seorang ibu ketika mengandung. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan, ayat ini sebagai perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini, baik ayah ataupun ibu, hak keduanya harus terpenuhi. Menurutnya, bakti manusia kepada ibunya harus lebih. Menurutnya, bakti manusia kepada ibunya harus lebih. Hal ini cukup beralasan karena ibu telah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu bukan pekerjaan enteng. Kalau bertukar tugas dengan suami, mungkin suami nggak sanggup. Karena memang tidak akan sanggup, masa ya suami, karena memang begitulah keadaan sang ibu dengan keadaannya. Saya ingin mengulangi, hal ini cukup beralasan karena ibu telah mengandung 9 bulan. Terus ketika melahirkan, bagaimana itu perasaan detik-detik melahirkan antara hidup dan mati, sang ibu sedang merasakan di saat melahirkan. Dan menyusui. Dan menyusui itu, Masya Allah, itu 2 tahun. Anak ngagantel 2 tahun. Dan disitulah kasih sayang ibu yang betul-betul besar jasanya bagi anak-anaknya. Makanya kalau ada anak-anak yang tidak hadir ataupun tidak ingat akan jasa ibunya, nah inilah mudah-mudahan menjadi sadar akan perbuatan-perbuatan terhadap orang tuanya. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bakti kepada ayah sebesar 1/4 dan 3/4-nya adalah bakti kepada ibu. Halo? Halo? Halonya agak sedikit ada pelan. Jadi dikatakan bakti kepada ayah sebesar 1/4 dan 3/4-nya adalah bakti kepada ibu. Maka anak kalau berani mengadu itu tidak langsung ke bapak, ke ibu. Anak perempuan mengadu apapun yang terjadi tidak ke bapak. Karena bapak itu beda ya. Saya sebagai bapak beda. Tapi ibu dengan lemah lembut, dengan santun membisikkan kepada anaknya tentang apa yang diinginkannya. Itu sang ibu begitu lembutnya. Ayat ini menggambarkan nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Sayyid Qutb menjelaskan ayat ini dalam tafsir fi Dalil Quran, seorang ibu dengan tabiatnya harus menanggung beban yang lebih berat dan lebih kompleks. Namun luar biasa, ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan cinta yang lebih dalam, lembut dan halus. Ini dalam tafsir fi Dalil Quran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini lebih menekankan pada jasa ibu. Hal ini disebabkan ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahannya berbeda dengan bapak. Bahkan dalam kejadian tertentu ibunya sedang
istrinya sedang akan melahirkan dengan susah payahnya. Bapaknya jalan-jalan sambil merokok, menghibur diri mungkin. Padahal kan harusnya berdoa, mendampinginya, mendekatinya dengan kata-kata yang indah kepada istrinya yang habis melahirkan ataupun yang sedang melahirkan ataupun yang hampir melahirkan. Wahai para bapak, para suami, ingat jasa istri begitu besarnya. Sayyid Qutb berpendapat bahwa masa menyusui anak adalah 2 tahun. Nah, ini ada sih ibu-ibu muda yang tidak mau 2 tahun, kirimkan saja kepada susu kaleng. Waduh, kalau susu kaleng gimana ya? Kalau Al-Quran menyebutnya 2 tahun. Nah, diwajibkan menyusui selama 2 tahun oleh karena Allah Maha tahu bahwa masa-masa itu dari segi medis dan psikologis sangat baik bagi anak. Ini para ibu muda yang belum hamil, yang sedang hamil, ini mohon mendengarkan ini dari Sayyid Qutb ini tentang menyusui 2 tahun. Ya. Kemudian penelitian medis dan psikologis menetapkan bahwa masa 2 tahun itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat. Baik fisik maupun psikis, ya. Dan ini merupakan nikmat dan karunia Allah terhadap umat Islam yang diberikannya kepada mereka jauh sebelum lahirnya hasil penelitian ilmu psikologi dan kedokteran. Ini luar biasa. Karena memang kita sering ya dapat informasi dari ibu-ibu yang menyebutkan anaknya ini 2 tahun disusui kelihatan. Anak itu segar, bugar pikirannya, dan segala macamnya. Mengapa? Karena tadi di usia 2 tahun betul-betul hubungan anak dan ibu terus lengket dan lengket dengan memberikan air susunya, dan ibu terus berdoa sambil membelai anak-anak yang sedang disusuinya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. 2 syukur. Nah, ini 2 syukur ya. Ada 2 syukur. 2 syukur yang terkandung dalam Quran surat Luqman ayat 14 dalam kajian tafsir Al-Azhar. Syukur yang pertama ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Azhar, sejak ibu mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta dan kasih adalah berkat rahmat Allah. Saya ingin mengulangi nih. Sejak ibu mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta dan kasih adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bersyukur. Kita suka melihat juga si ibu-ibu yang uring-uringan ya ketika ngurus anaknya. Mungkin itu sedang tidak dihampiri rahmat mungkin gitu ya. Ketika rahmat turun itu Masya Allah, bagaimanapun anakku, nah ini memusingkan sekalipun anakku, aduh terus saja ibu itu rasa cinta dan sayang walaupun anaknya itu melotot-melotot sama ibunya. Walaupun anaknya itu berbelel-belel bahasa Sundanya gitu ya. Tapi seorang ibu tetap. Kenapa? Karena ibu sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua adalah kepada orang tuamu. Nah, ini. Karena ibu yang telah mengasuh dan ayah yang telah membela serta melindungi ibu dan anak-anaknya. Ayah yang berusaha mencari nafkah setiap hari. Di ayah itu bukan tinggal diam, tapi mencari nafkah. Mencari ya makanan, minuman yang halal dan thayyiban. Terus dicari oleh sang ayah demi ibu, demi istri, demi ibunya, anak-anak yang sedang menyusui tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kandungan Quran surat Luqman ayat 14 yang kita baca tadi di awal.
Pertama, ayat ini merupakan wasiat dan perintah Allah kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Tuh. Berbakti ke orang tua ya. Berbakti itu ya menghormat, senyum, mendoakan. Kalau ada makanan mengirimnya. Kalau nggak ada makanan, ada WA-nya, ada SMS-nya, ada video call-nya, ada teleponnya. Awas, anak-anak yang sukses, halo, jangan lupa ke ibu. Walaupun jauh, jauh nun di sana. Sekarang mah ada yang jauh. Ada video call, ada SMS, ada WA, ada apapun bisa berkomunikasi. Nah, jadi kandungan yang pertama itu tadi. Kemudian yang kedua, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidaini. Terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mengasuhnya dengan penuh susah payah. Bahkan sayangnya ibu kepada anaknya, walaupun dia sudah bersuami, sudah beristri, tetap tidak pernah ada putusnya. Terus yang ketiga, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Nah, ini. Dekati, hampiri, mama sehat mama. Nah, orang tua itu selalu rindu pada anak-anaknya. Anaknya tugas di mana, pasti ibunya rindu. Walaupun tidak bertemu wajah secara langsung. Tapi ada kontak-kontak. Yang keempat, ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan. Di sini ada nilai-nilai pendidikan selalu dikemukakan karena memang pendidikan itu merupakan salah satu hal yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang bermoral, anak yang berketerampilan baik. Ini adalah pendidikan punya peran yang besar. Kita lihat nilai-nilai pendidikan dari ayat yang tadi. Mendidik hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah ini, berbuat baik pada orang tua. Ya. Berbuat baik. Tatap ibumu sambil penuh kebahagiaan. Jangan dipelototin. Ibu jangan. Tatap, lihat sambil doakan. Ya Allah ibuku sampai ya kelihatan sudah tua, tapi sayangnya bukan main. Bagaimana ini? Supaya terus ya hamba ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita sampaikan. Kita sebagai guru, sebagai ustad, sebagai kiai, sebagai mu'alim, sebagai dosen, sebagai pendidik. Di samping mendidik ilmu yang kita berikan, juga sekali-kali kita menyampaikan bagaimana orang tuamu nak, bagaimana orang tuamu para mahasiswa, bagaimana orang tua para jamaah. Oh, ini sedang mengingatkan supaya menjadi melekat bahwa berbuat baik menjadi kewajiban. Kedua, senantiasa mengajarkan kita agar rajin bersyukur kepada Allah. Nah, ini. Berterima kasih mudahnya. Bersyukur itu berterima kasih. Nuhun, mama, terima kasih, mama. Nah, itu bersyukur ya. Bagaimana kita bisa bersyukur dan kita mengajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Tuh, gitu ya. Berterima kasih dengan segala aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendidik hambanya agar senantiasa taat akan perintah Allah. Nah, ini. Makanya saya lihat jadwal-jadwal kuliah itu mulai masuk waktu duhur, di situ beristirahat semuanya. Bayangkan tuh yang membuat jadwal, perintah dari rektornya, kemudian berapa jumlah yang taat terhadap aturan itu pahala untuk sang rektor, pahala untuk ketua prodi, jurusan, dan bagian kurikulum yang membuat jadwal, menyisihkan untuk sholat. Subhanallah, bergemuruhlah rahmat Allah, bergemuruhlah kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik. Tapi kadang-kala dosen sudah diberi izin juga istirahat setengah 12, terus ngajar ya. Mau kemana ngajar terus ya. Didik anak-anak itu supaya ingat kepada Allah ya. Mengapa? Mumpung
kita masih berhadapan dengan murid-murid kita menyampaikan kata-kata yang sangat baik tentang bagaimana untuk membiasakan diri melaksanakan taat kepada Allah, dicontohi ketika dia mengajar di depan kelas. Subhanallah. Ini para pengajar jangan menghabiskan waktu sekedar untuk menyampaikan pesan-pesan, sampaikan pesan taat kepada Allah melalui kita beraktivitas mendidik anak-anak kita. Keempat, mengajarkan arti perjuangan. Nah ini, kasih sayang, keikhlasan, kesabaran dalam menerima ujian dan cobaan. Jadi mengajarkan arti perjuangan, betapa perjuangan itu, betapa ibu menjadi pejuang, ibu menjadi orang pertama dalam mendidik dan mengajar. Ini sampaikan bagaimana supaya anak-anak didik kita itu muncul rasa kasih sayang, timbul keikhlasan dan kesabaran dalam menerima ujian dan cobaan. Ini tugas kita sebagai para pendidik, pengajar yang sehari-hari itu terus menjadi pekerjaan, amalan yang tidak pernah kita tinggalkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Ada kisah teladan yang bagus nih. Halo, jangan ngantuk ini. Kisah teladan. Ngantuk. Ada kisah teladan nih. Uwais Al-Qarni hidup dalam kemiskinan. Ia menjalani kehidupannya dengan penuh ketakwaan. Miskin, takwa, coba bayangkan. Bahkan ketakwaannya diakui oleh Rasulullah SAW meskipun di antara mereka belum pernah saling bertemu. Hal yang sangat menonjol dari ketakwaan Uwais Al-Qarni sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW adalah baktinya kepada sang ibu yang luar biasa. Sejak kecil Uwais Al-Qarni selalu taat dan hormat kepada ibunya. Ketika sang ibu telah tua dan lumpuh, bakti Uwais kepada sang ibu semakin bertambah. Bukan aral, bertambah ya. Suatu hari sebenarnya ia sangat rindu untuk bertemu Rasulullah SAW, namun ia selalu mengurungkan niatnya karena tak tega meninggalkan sang ibu sendirian di rumah tanpa ada yang merawatnya. Ketika pada suatu hari ia melihat ibunya cukup sehat, ia mendekat padanya untuk menyampaikan isi hatinya, yakni ingin bertemu atau sowan silaturahim kepada Rasulullah SAW di Madinah. Uwais Al-Qarni memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan. Sang ibu sangat terharu dengan keinginan Uwais untuk bertemu Rasulullah SAW. Sang ibu menjawab, "Pergilah nak, pergilah wahai anakku, temuilah Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Selanjutnya hadirin wal hadirat, akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah yang jaraknya dari Yaman sekitar 400 kilometer. Tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah dan segera menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak ada jawaban dari Rasulullah SAW. Ia hanya mendapat jawaban dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan Rasulullah SAW sedang berada di medan perang dan belum diketahui kapan beliau kembali. Uwais Al-Qarni teringat pesan ibunya untuk segera pulang. Maka segeralah ia pulang ke Yaman meski dengan hati yang hampa karena gagal bertemu Rasulullah SAW yang sangat dirindukannya. Namun sebelum pulang, Uwais Al-Qarni sempat menitipkan salam untuk Rasulullah SAW lewat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan tentang kedatangan seorang laki-laki tak dikenalnya beberapa waktu sebelumnya.
Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah bahwa laki-laki itu bernama Uwais Al-Qarni, meski beliau belum pernah bertemu secara langsung. Ia adalah anak yang sangat taat kepada ibunya. Ia tak populer di kalangan penduduk bumi karena miskin sekali, tetapi ia sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Subhanallah. Luar biasa ya. Terus selanjutnya, sedemikian istimewanya Uwais Al-Qarni hingga Rasulullah SAW menceritakannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kelak akan datang seorang laki-laki bernama Uwais. Ia memiliki belang putih. Ia berdoa agar Allah menghilangkan belang itu. Maka Allah menghilangkannya kecuali di lengannya. Barang siapa di antara kalian bertemu dia, maka temuilah dia dan mintalah padanya untuk memintakan ampunan kepada Allah. Ini pesan Rasulullah ini kepada para sahabatnya. Pesan tersebut akhirnya benar-benar dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Rasulullah SAW telah wafat. Kepada Uwais Al-Qarni, kedua sahabat besar Rasulullah SAW tersebut mengatakan, "Hei Uwais, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kami agar engkau memintakan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kami diampuninya." Mendengar apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut, Uwais Al-Qarni hanya bisa menangis. Tetapi kemudian memberikan jawaban, bisa jadi orang yang dimaksud Rasulullah SAW itu bukan dirinya. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terus mendesak agar ia mau mendoakan bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karena sangat meyakini bahwa dialah orang yang dimaksud Rasulullah SAW. Akhirnya Uwais Al-Qarni bersedia memenuhi permintaan tersebut dengan memanjatkan doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa kisah yang diungkapkan tadi perlu dibaca ulang supaya bagaimana itu rasa cinta yang tidak pernah berhenti kepada ibunya yang sudah tua, yang jadi teladan. Kemudian kisah teladan dari kisah Uwais Al-Qarni di atas. Ada beberapa hal yang dapat kita petik sebagai pelajaran yang sangat berharga. Pertama, orang mulia karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mulia dan taat kepadanya meski seperti apapun kondisi sosial ekonominya. Ia akan tetap sabar dan istiqomah menjadi hambanya yang saleh tanpa terpengaruhi oleh hal-hal duniawi seperti tidak dihormati oleh masyarakat karena miskin. Kedua, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Wahai para anak, semuanya ini yang hadir anak ini. Saya itu anak dari orang tua. Nah, di sini dihimbau. Kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Sebab orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup. Orang tua harus dihormati dan juga dipatuhi. Gitu. Ketiga, janganlah kita memandang seseorang dari sisi duniawinya. Lalu meremehkannya karena bisa jadi ia memiliki sisi ukhrawi yang jauh lebih baik daripada kita. Kita kan suka hormat karena kekayaannya, hormat karena jabatannya, hormat dengan segala-galanya. Padahal tidak seperti itu yang sebenarnya. Dia mungkin memiliki kelebihan, lebih mendekati ibadah yang lebih dekat lagi dibandingkan dengan yang sedang berbicara ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini ada ungkapan ya. Ada hal yang perlu diketahui, sosok seorang ibu
Al-ummu madrasatun idza a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah sebuah madrasah, tempat pendidikan yang jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Ini luar biasa ini, pendidikan dalam keluarga ya. Jadi beres tidak beresnya masyarakat diawali dengan keluarga dulu. Nah, gitu. Beres tidak beres sebuah negara diawali dengan negara rumah tangga dulu. Makanya di sini ibu adalah sebuah madrasah, sebuah tempat belajar. Madrasah itu tempat pendidikan, tempat menyampaikan pesan-pesan yang jika kamu menyiapkannya. Luar biasa. Berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya itu dari ibu sebagai sebuah madrasah tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keutamaan seorang ibu sekarang. Keutamaan seorang ibu. Disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW. Nih, hadis sahabat Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Berikut ini kita baca bareng-bareng pelan-pelan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, siapakah manusia yang lebih berhak dengan hubungan baikku? Rasul Muhammad SAW menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian itu siapa? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya orang tersebut, bapamu, jawab Rasul. Mungkin sudah lama ya kita mendengarkan hadis ini, arti hadis gitu ya. Nah ini hadisnya seperti ini. Jadi yang ada di dalam hadisnya itu seperti yang kita baca hadis riwayat Bukhari. Jadi betul-betul di sini kata-kata ibu disebut 3 kali dalam hadis ini, sedangkan bapak disebut 1 kali. Sing nyarana ka ibu tanya, sing nyarana sing balager. Terus selanjutnya yang kedua, surga berada di bawah kaki ibu. Awas, jangan kurang baik ke ibu. Nah, ini surga di bawah kaki ibu. An Muawiyah bin Jahimah As-Salami, anna Jahimah ja'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradul ghazwa waji'tuka astashiruk faqala fahallaka min qala na'am faqala azzamha fa innal jannah inda rijlaiha summa saniyah summa salisa fi maqa'ida syatta kamisli hadza al-qaul. Dari Muawiyah ibnu Jahimah As-Sulami bahwa Jahimah pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat berperang di jalan Allah dan saya datang untuk meminta nasihat darimu. Rasul Muhammad SAW balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Jahimah menjawab, ya Rasulullah SAW. Bersabda, rawatlah ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Kemudian diajukan pertanyaan yang serupa dan jawaban yang serupa untuk kedua kalinya hingga ketiga kalinya di tempat-tempat yang berlainan. Di pertanyaan itu muncul, bukan di dalam satu tempat, tempat lain juga muncul kata-kata itu, pertanyaan itu, dan jawabannya itu adalah seperti yang kita baca dalam hadis tadi, di merawat ibu. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa ibu harus mendidik anak-anaknya? Nah, ini mengapa ibu harus mendidik anak-anaknya?
Di sini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. Mari kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kekurang sempurnaan kita lebih diberkahi dengan kajian ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, ini ibu nih. Jadi betul-betul merasa khawatir terhadap anak-anak sehingga mendidik gitu ya, membimbing, mengarahkan, ingin meninggalkan anak itu betul-betul hidup pada zamannya dengan penuh kesentosaan, kesejahteraan, dan kekuatan iman, ilmu, dan tulus dalam beramal. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya kaum wanita memiliki peran yang agung dan penting dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat. Tugas mulia ini mereka bentuk di dalam rumah, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kita baca untuk mendapatkan berkahnya. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada manusia, khususnya orang beriman, agar jangan lalai karena harta, benda, dan anak-anak yang kalian miliki dari mengingat Allah. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi itu siapa? Orang-orang yang terganggu oleh harta dan anaknya dalam beribadah kepada Allah. Mau sholat keganggu sama anak, mau sholat keganggu dengan ngitung kekayaan, akhirnya sholat tidak terjadi,
Di awal waktu, di tengah, di akhir bahkan lepas. Gara-gara ngitung kekayaan, gara-gara anak. Ayat ini mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini hikmah ayat di atas. Coba kita lihat hikmah ayat di atas. Pertama, anak sebagai rahmat. Nah, kalau kita punya anak, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah tuh. Kedua, anak sebagai amanah, titipan. Ketiga, anak sebagai ujian, hati-hati dengan anak, rawat. Keempat, anak sebagai media beramal untuk beramal melalui anak. Memberi makan, mendidik, mengajar, menuntun, Masya Allah. Itu media beramal. Dan kelima, anak sebagai amal jariyah. Lalu ada berapa? Ada 5. 1 sebagai rahmat, 2 sebagai amanah, 3 sebagai ujian, 4 sebagai media beramal, dan anak sebagai amal jariyah. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan dan anak mengikuti perintah orang tua yang baik dan benar itu menjadi amal jariyah, menjadi kebaikan-kebaikan bagi orang tuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hal yang wajib dilakukan orang tua kepada anak. Nah ini, 1, pembinaan akidah. Imam Al-Ghazali menjelaskan cara menanamkan akidah ini. Beliau mengatakan, cara meyakinkan akidah ini bukanlah dengan mengerjakan keterampilan berdebat dan berargumentasi, akan tetapi caranya adalah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya, membaca hadis dengan maknanya, serta sibuk dengan tugas-tugas ibadah. Ini sekalian menjawab ada salah seorang yang bicara pada saya ketika cucunya bertanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kakaknya, saya bingung menjawabnya, katanya, bagaimana ini menjawab kepada anak-anak, kepada cucu-cucu saya tentang pertanyaan itu. Nah, jawabannya ini, jangan berdebat. Jangan berdebat tentang ketuhanan kepada anak-anak, jangan berdebat. Tapi suruhlah anak baca Al-Quran. Suruh untuk membaca arti dan tafsirnya. Kemudian mempelajari hadis dengan maknanya. Secara tidak langsung ini sedang menanamkan tentang akidah. Makanya begitu anak lahir disambut dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, terus dikumandangkan, dibunyikan, disuarakan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran terus dan terus, sehingga anak menjadi hal yang langsung akan terbuka pintu hatinya untuk meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga segala keagungannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anak-anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembinaan ibadah. Nah ini. Jadi yang kedua pembinaan ibadah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Anak kecil ajak sholat, anak kecil ajak berwudu. Bahkan ibu-ibu yang sedang hamil nih, ibu yang sedang hamil, begitu datang ke tempat wudu, itu si
si perutnya itu diketuk-ketuk, dibangunkan seolah-olah gitu ya. Nak, ayo kita wudhu nak. Nah, gitu. Jadi bayi yang di dalam rahim itu sudah mendengar apa yang diungkapkan dengan kemampuan pendengaran yang sesuai ya gitu. Kemudian ketika sholat, yuk nak, yuk kita baca Quran ya. Terus ibunya membaca. Nah, ini sedang mengajari, sedang mendidik, sedang membina ibadah. Jangan sholat, anak dibiarkan jungkir balik, tidak jelas, tidak diarahkan. Nah, ini berarti membiarkan. Arahkan sujud begini, ruku begini. Dan bicara sholat itu kan sebenarnya tidak berat amat sih bagi orang yang beriman. Karena di dalam rukun kauli itu hanya 5 hal yang dilakukan dalam sholat dengan bacaannya. 1, takbiratul ihram. 2, baca Al-Fatihah. 3, baca tasyahud. 4, baca sholawat. Dan kelimanya baca salam. Cuma segitu sholat itu bacaannya. Halo, 1 apa tadi? Tuh lupa lagi. 1, takbiratul ihram. 2, baca surah Al-Fatihah. 3, tasyahud. 4, sholawat. 5, salam. Lainnya itu adalah sunnah-sunnah dari rukun yang diungkapkan tadi. Jadi tidak berat, asal ada kemauan dari seorang ibu dan ayah. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah SWT juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun Ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma'amahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Masya Allah. Api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kata kuncinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita mendidik turunan, mendidik istri, mendidik anak, isi rumah tangga kita. Para bapak jangan cuek. Anak tidak sholat, nggak ditegur. Anak nggak ngaji, nggak diingatkan. Tidak begitu. Terus selanjutnya hadirin wahai pembinaan moral, akhlak mulia. Wa qala alaihi salatu wassalam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Nabi bersabda, muliakanlah anak-anakmu kalian dan ajarilah mereka tata krama, sopan santun, moral, etika, akhlak, kumaha cara bicara, bagaimana cara berbuat, ajarkan di rumah. Kalau ketemu seorang senyum ya nak, bilang salam ya. Kalau nanti datang ke sekolah, kamu ketemu sama ibu guru, langsung senyum nak, bilang salam nak, cium tangannya nak. Nah ini orang tua menanamkan akhlak dan jangan dibentak-bentak. Anak itu harus disayangi dengan kasih sayang yang penuh perhatian. Terus selanjutnya hadirin waalaikumsalam, pembinaan intelektual. Nah ini juga anak itu harus diajari tentang dibina intelektualnya. Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Di manusia yang lahir ke alam dunia dengan tidak membawa sesuatu apapun kecuali Allah berikan modal. 3 hal diberikan kepada anak yang baru lahir untuk bisa hidup
di dunia selanjutnya. Apa itu yang 3 hal? Allah berikan modal. Pertama, memberi pendengaran. Kedua, penglihatan. Ketiga, hati nurani. Subhanallah. Ini 3 hal yang Allah bekalkan kepada manusia. Maka dengan 3 hal tadi, manusia menjadi hebat. Menjadi manusia, menjadi pandai beramal soleh. Menjadi manusia, menjadi taat kepada Allah. Dunia menjadi subur, makmur, gemah ripah loh jenawi, dengan 3 modal yang diberikan Allah kepada manusia. Sesuai dengan An-Nahl 78. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keutamaan mendidik anak nih. Keutamaan mendidik anak. 1, mendidik anak lebih baik daripada bersedekah. Wih, mantap ini. Halo? Mendidik anak lebih baik daripada bersedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam li an yu'addiba rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Nabi bersabda, seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan setiap hari 1 sok. Jadi mendidik lebih utama. Terus yang kedua, mendapat rumah di surga. Nah, ini nih. Wa qala alaihi salatu wassalam inna fil jannati daron yuqalu laha darul farahi la yadkhuluha illa man farrahas sibyana. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Halo, masih ada anak kecil di rumah? Tak ada. Ada incu, ada? Nah, itu aja incu aja yang masih kecil. Ya, itu dimuliakan. Bagaimana dimuliakan itu? Ya, dididik, diarahkan, dibimbing, ditunjukkan ke jalan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Halo, para pendidik, anak-anak kecil, para pendidik, dan kasih sayang terus tertumpah kepada anak-anak kecil, disiapkan rumah di surga khusus bagi orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Anak kecil mah tidak berat. Ingin susu, belikan susu, membahagiakan. Ingin tidur, tinggal dikelonin. Ingin minum, tinggal diberi minum. Itu aja, nggak berat-berat amat sih. Tapi orang tua ya di situ sayang yang luar biasa. Disiapkan rumah di surga, dan itulah rumah yang disebut dengan rumah daron yuqadaron ajannati daron, di rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Nah, di sini anak-anak kecil mungkin anak-anak sendiri atau anak-anak orang lain. Nah, ada anak nih kelentang-kelenting, yang sedang apa nih? Sedang main-main. Nih, udah makan belum? Ini makan ya. Wah, itu membahagiakan. Udah sholat belum, nak? Udah sholat belum? Nah, nanya ke anak itu, berkomunikasi dengan anak kecil dan mereka membahagiakan. Ya. Oke, selanjutnya. Perintah berbuat baik dalam mendoakan kedua orang tua. Nah, ini penting nih. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagu ashuddahu wa balagu arba'ina sana qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Selanjutnya arti dari ayat yang kita baca. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maka mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Awas. Mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Silakan hitung sendiri. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun,
dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Tadi kalau sudah menginjak 40 tahun jangan lewatkan doa ini. Sudah hafal? Halo? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silakan lihat kembali dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Amalkan sejak sekarang, yang sudah alhamdulillah, yang belum mari kita amalkan. Dan itu doa yang diajarkan Allah yang kita baca di saat ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah ini, merawat orang tua ketika usia lanjut, dan ucapkanlah perkataan yang mulia kepada keduanya. Hati-hati. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan larangan ya, tolakan. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Aduh, saya dulu suka membentak-bentak orang tua sudah wafat. Berdoa sekarang, mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua itu. Dulu kalau ibu minta dianukan, saya menolak. Nak, tolong ambilkan air. Nggak mau. Nak, tolong ambilkan baju, ambil sendiri aja. Nah, itu mungkin anak ya. Namanya juga anak. Tapi dengan ayat ini kan tegas. Jangan mengatakan kepada keduanya perkataan itu contoh ya. Mungkin sikap yang tidak hormat gitulah, yang tidak menyenangkan. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini doa terakhir nih pengajian. Halo. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidiz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Surat apa? Surat Nuh, ayat berapa? Oke, baca bareng. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajidiz zalimina illa tabara. Boleh juga bacanya begini, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Jadi bisa cara membaca doanya dengan penuh rasa, ajak hati ketika berdoa insya Allah.
Alhamdulillah hadirin jamaah yang berbahagia, kalau sudah doa itu syukron jazilan, thank you di akhir pengajian. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengikutinya dengan penuh kebahagiaan, terutama tadi dikaitkan dengan apa? Dengan menyambut Hari Ibu, karena banyak yang lupa ke ibu, banyak yang kurang baik ke ibu, banyak yang jengkel, membuat jengkel kepada ibu. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi lebih lebih sadar akan hormat kepada ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.